Jadi seorang imam itu ya kalau jadi imam sholat Jumat wajib bagi dirinya untuk berniat menjadi imam tatkala dia jadi imam. Kenapa demikian? Karena kalau tidak berniat usolli fardal jum'ati raka'ataini imaman lillahi ta'ala atau raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan imama lillahi ta'ala, lalu imamanya ini tidak dikasih niat atau tidak berniat, maka bisa dipastikan sholat Jumatnya itu tidak sah. Akhirnya teman di antara kalian ya melihat temannya yang tidak ada teman berjamaah seperti ini, maka berdirilah satu orang, umpamanya musahil, saya teman sholatnya berjamaah. Walaupun musahil sudah berjamaah tadi, tapi karena membantu temannya untuk mendapatkan pahala jamaah, maka boleh musahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila qala faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'ah. Pasal yang membahas alladzi yalzamu fihi, yang diwajibkan atau yang mewajibkan fihi di dalamnya niyatul imamah. Niat imam itu ada 4 perkara. Jadi anak-anakku sekalian, yang dimaksud dengan kita mewajibkan diri kita untuk memasang niat ketika menjadi imam itu ada di 4 perkara. Karena kenapa? Kalau sholat 5 waktu mulai dari sholat subuh, dohor, asar, maghrib, isya, nah kita itu sebagai imam, maka boleh kita tidak melepaskan niat imam itu ketika kita jadi imam. Kenapa? Karena keadaan kita itu sudah di depan. Jadi tanpa niat pun kalau kita sudah di depan, maka kita itu sudah menjadi imam sholat. Namun ada beberapa tempat yang dimana kita harus diwajibkan kita untuk memasang niat. Ada beberapa tempat diwajibkan kita untuk memasang niat. Mana tempat tersebut? Ini dibagi menjadi 4. Ada 4 tempat kita itu diwajibkan untuk memasang niat berdasarkan kitab Safinatun Najah. Yang pertama, ketika kita hendak melaksanakan sholat al-jumu'ah, yakni sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat kita jadi imam, lalu kita itu tidak memasang niat kita, maka bisa dipastikan sholat Jumatnya tidak sah. Jadi seorang imam itu ya kalau jadi imam sholat Jumat wajib bagi dirinya untuk berniat menjadi imam tatkala dia jadi imam. Kenapa demikian? Karena kalau tidak berniat usolli fardal jum'ati raka'ataini imaman lillahi ta'ala atau raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan imama lillahi ta'ala, lalu imamanya ini tidak dikasih niat atau tidak berniat, maka bisa dipastikan sholat Jumatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena sholat Jumat itu dikerjakan secara berjamaah. Tidak bisa sholat Jumat misalnya di sini masjid terus dia berjamaah di masjid di sana.
atau di gerbang sana, dia tempat dia berdiri sholat kambing, lagi ngapain? Lagi sholat Jumat, tidak sah Jumatnya. Kenapa? Karena Jumat itu harus satu mukim bersama dengan imam, artinya satu majelis, satu tempat, ya, sholat berjamaah dengan imam. Jadi kalau sholat Jumat tidak dikerjakan secara berjamaah pun tidak sah. Maka itulah yang mewajibkan seorang imam itu harus memasang niat ketika dirinya menjadi imam. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tempat kita itu memasang niat jadi imam adalah wal mu'adah. Wal mu'adah ini artinya berulang. Berulang bagaimana? Artinya ketika kita mengulangi sholat. Mengulangi sholat. Apa arti mengulangi sholat? Misalkan kita ini sudah berjamaah tadi ya, jamaah sholat duha, contoh ini, atau sholat 5 waktu. Terus datang seperti temanmu yang sering telat ini, datang, terus dia lirik kanan, lirik kiri, depan, lirik belakang. Saya kan jangka berjamaah, onen batur sak mulia nanen tuluk ya. Akhirnya teman di antara kalian ya melihat temannya yang tidak ada teman berjamaah seperti ini, maka berdirilah satu orang, umpamanya musahil. Saya teman sholatnya berjamaah. Walaupun musahil sudah berjamaah tadi, tapi karena membantu temannya untuk mendapatkan pahala jamaah, maka boleh musahil jadi imam. Kenapa? Karena al-mu'adah, mengulangi sholat dengan tujuan membantu temannya supaya dapat pahala jamaah. Jadi perkara ini yang jarang diketahui oleh masyarakat kita, ya, jarang diketahui oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena pada suatu ketika Rasulullah SAW, ya, beliau sudah selesai sholat. Lalu datang sahabat masuk ke dalam masjid, lirik kiri kanan, lirik kiri, orang semua sudah selesai sholat berjamaah. Akhirnya dia itu sangatlah apa istilahnya, tujuannya dari rumah itu untuk sholat berjamaah, tapi ketika dia sampai di dalam masjid, orang sudah selesai berjamaah. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan salah satu sahabatnya untuk menemani sholat daripada orang yang telat tadi. Itu sebagai dalil bahwa sholat al-mu'adah itu boleh. Bagaimana sholat yang pertama tadi? Ya tetap sah, tapi apa yang dia dapat? Karena dia itu membantu temannya untuk berjamaah. Kalau dia jadi imam, maka wajib dia itu memasang niat sebagai imam. Paham ya? Nah, jadi kita itu membantu seseorang untuk mendapatkan pahala berjamaah. Kenapa? Karena berjamaah di zaman sekarang ini sudah mulai luntur nak. Sholat berjamaah itu sudah mulai luntur. Buktinya kita itu satu kelompok pergi refreshing ke pantai, terus ketemuan sama waktu sholat KTM dengan waktu sholat zuhur, terus sama-sama pergi masuk dalam musola. Ketika masuk dalam musola itu sholatnya munfaridan, yakni satu-satu. Artinya apa? Kenapa tidak kita itu berjamaah? Supaya apa? Dapat pahala jamaah. Jadi sekali lagi, al-mu'adah itu mengulangi sholat dalam rangka membantu teman kita mendapatkan pahala jamaah. Jadi boleh, di situ wajib hukumnya seorang imam kalau yang baru telat itu memasang niat sebagai imam. Paham tuh? Yang ketiga, wal manzuratu jamaah. Wal manzurah yakni ada uzur, ada nazar. Wal manzurah itu artinya ada nazar untuk berjamaah. Misalkan kalau saya nanti sebagai kelas 3 lulus dengan nilai terbaik, ya, maka saya akan niat sholat. Maka saya akan niat sholat sunnah bersama teman-teman. Maka orang yang jadi imam itu wajib dia memasang niatnya sebagai
imam. Kenapa? Karena perkara nazar. Nazar ini kan kita yang buat. Misalkan kalau saya dapat ini, kalau saya dapat itu, saya akan begini, saya akan begitu. Itu nazar. Jadi kalau kita sudah mendapatinya, maka wajib kita melaksanakannya. Kenapa? Karena kita adalah bernazar. Umpamanya kalau dia nazar sholat seperti tadi yang saya jelaskan pertama tadi, nazarnya untuk sholat. Kalau dia lulus dengan nilai terbaik, maka ketika dia jadi imam, maka wajib baginya itu memasang niat sebagai imam. Itu yang ketiga. Yang terakhir yakni adalah wal mutaqaddimatu fil maqam. Wal mutaqaddimah yakni sholat takdim, jatuh jamak takdim. Fil maqam dikarenakan hujan. Artinya apa? Misalkan dia pergi sholat berjamaah waktu zuhur. Ketika assalamualaikum lalu hujan lebat. Kalau dia balik ke rumah, maka dia tidak dapat ikut berjamaah waktu asar. Maka boleh dia itu berniat untuk menjamak takdim, memajukan waktu yang di depan itu untuk mendapatkan pahala jamaah. Kalau takdim itu dikerjakan sesama berjamaah, maka yang jadi imam wajib meniatkan dirinya sebagai imam. Bagaimana kalau jamak takdimnya dilakukan di waktu zuhur, di waktu di rumah, misalkan di rumah sendirian, terus hujan lebat. Jamak takdim bemeh. Saya mau jamak takdim saja sholat asar itu supaya saya dapat pahala jamaah asar. Itu katanya, maka tidak sah. Kenapa? Karena itu di rumah. Kalau di masjid terus sholat berjamaah hujan lebat, takutnya tidak dapat pahala jamaah sholat asar, maka boleh mereka itu menjamak takdim dalam rangka apa? Mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kurang lebih seperti ini anakku sekalian, pasal yang mewajibkan seseorang itu di dalamnya memasang niat ketika menjadi imam. Selain daripada yang 4 ini, walaupun kita tidak memasang niat sebagai imam, kalau sudah di depan maka sudah sah dirinya itu sebagai imam. Terakhir, umpamanya dia itu masbuk. Ada temannya masbuk, terus dirinya itu sebagai imam, datang langsung nepuk pundak. Tidak boleh kita ulangi sholat itu dari awal. Maka cukup dilintaskan niat itu di dalam hati bahwa dirinya sebagai imam, sah sudah itu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.